kita tuh apa namanya mengembangkan atau membuat perpanjangan tangan kita, Ger. Karena ketika tidak diselesaikan seperti yang tadi abang sampaikan kan akan timbul tumpukan-tumpukan permasalahan yang akhirnya meledak gitu ya bang. Memberikan insight kepada dia. Untuk para anggota ini ya silahkan datanglah. Kami terbuka lebar kan, Ger. Kita terbuka lebar di Biro Psikologi maupun di Bab Psikologi ROSDM. Ini perjalanan agak sedikit macet itu. Rame ya bang ya, padat ya. Sampai Perjalanan. di Depok, di Sabara mungkin sekitar 45 menit kalau dilihat dari web sih. Kalau kita ngobrol-ngobrol aja ya, daripada apa namanya sambil nunggu macet biar nggak terasa, kita ngobrol-ngobrol aja. Siap. Gary kan baru apa namanya baru masuk di gabung di apa psikologi Polri ya. Siap, betul bang. Tahun angkatan berapa? 2024 bang. 2024. Siap. Masih fresh gitu. Siap. Nah, kamu tahu nggak kegiatan ini sebenarnya difungsikan untuk apa ya? Siap, izin bang. Nah terkait ini karena memang saya baru pertama kali melihat dan ikut terlibat dalam pelayanan profil klinis ini bang. Nah saya mau tanya-tanya ke abang nih bang. Oh, kebalik saya. Kebalik Saya nanya malah kamu balik nanya lagi. Kira-kira tuh kegiatannya gimana gitu? Oke, Ger. Jadi gini, Ger. Di psikologi Polri sendiri sebenarnya kegiatan-kegiatan terkait dengan kayak perawatan psikologi, kemudian pendampingan, psisos, atau yang lainnya itu memang kita arahkan untuk merawat anggota atau personel Polri atau pegawai negeri pada Polri supaya menjaga kesehatan mental mereka semua. Biro Psikologi, kemudian Bab Psikologi ROSDM Polda itu kan sudah ada perwakilan dari kita. Artinya ada psikolog-psikolog di sana. Ada psikolog, ada S1 psikologi, ada juga kita tambah konselor, Ger. Jadi kita tuh apa namanya mengembangkan atau membuat perpanjangan tangan kita, Ger, sebagai seorang psikolog ini itu menciptakan konselor-konselor, Ger, di wilayah-wilayah itu, Ger. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menjangkau yang jumlah anggota ini kan 400.000, Ger. Siap. Hampir 500 sebenarnya, hampir 500.000. Dan psikolog-psikolog Polri ini kan hanya ratusan orang aja yang memang bergelar psikolog gitu. Artinya kalau kita yang menangani sendiri itu kan belum mampu untuk mencakup semua lapisan anggota ini, baik itu anggota Polri maupun PNS Polri dan keluarganya kan, apalagi seperti itu. Artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, Ger, misal ada, kalau yang sekarang ini yang mau kita tuju ini atau kita laksanakan ini kan adalah permintaan dari seorang pimpinan yang sangat care sekali, ya kan, maksudnya beliau mau memberikan suatu perawatan kepada anggotanya tanpa kita minta. Artinya beliau yang menginisiasi bahwasanya anggota saya perlu dirawat. Dalam artian bukan dirawat karena sakit ya. Tapi menjaga supaya mentalnya itu tetap stabil, ya kan. Nah, ini menurut saya sangat bagus sekali sebagai seorang pimpinan yang care terhadap anggotanya gitu kan, Ger. Nah, itu sangat bagus sekali dan ini harus digalakkan seperti ini. Jadi pimpinan-pimpinan seperti ini memang harus selalu ada. Karena apa? Karena kalau bukan pimpinan langsung atau pimpinan sendiri, ya kita kan nggak tahu apakah di situ tuh ada masalah atau tidak. Karena memang keterbatasan kita kan. Walaupun kita juga sudah nyebar konselor-konselor itu, tapi kan kita tidak tahu sejatinya mereka itu ada masalah atau tidak gitu. Nah, dengan keadaan seperti ini, yang akan kita lakukan saat ini adalah
khususnya merawat konseling, merawat personil. Dengan cara apa? Macam-macam Ger. Kalau kita berbicara tentang perawatan personil itu macam-macam, tergantung kadar permasalahannya sendiri. Ya kalau misal menjaga kesehatan mental saja ataupun kita hanya relaksasi dan sebagainya, tuh ada metodenya sendiri. Kemudian kalau memang sudah ada permasalahan yang lumayan berat, ya kita sudah dibekali, ada beberapa psikolog kita dan konselor-konselor kita sudah dibekali metode-metode terapi yang sederhana gitu Ger. Jadi kegiatan ini memang menurut saya, apalagi ini dari pimpinannya langsung minta kita untuk datang untuk merawat personil. Kalau nggak salah ini kira sekitar berapa ini kita datang ini? 500 orang ya? Sekitar 500 orang. Nah, kalau memang bisa seperti ini kan, jadi kita akan lebih mudah menjangkau lagi kan. Nah, kita anggap aja misal di Mabes kita dapat 500, nanti di Polda ada berapa ratus lagi yang bisa dikumpulin. Meskipun mereka tidak sakit, meskipun mereka tidak mengeluhkan apapun, kita tetap hadir gitu loh, sebagai suatu tindakan preventif gitu loh. Nah, itu salah satu tugas kita di institusi Ger. Jadi memang apalagi sekarang kira, sekarang ini kita udah maksudnya memasuki zaman di mana media itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita, baik itu kehidupan di keluarga maupun di pekerjaan dan sebagainya. Sekarang ini memang media sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental kita kalau menurut saya ya. Karena kadang-kadang yang di media itu tidak tidak sesuai dengan apa yang faktanya, kadang-kadang itu menjadikan suatu pemicu atau suatu trigger bahwasanya artinya netizen nanti akan ikut-ikutan gitu ya, seperti itulah, kira-kira seperti itu sih Ger. Jadi intinya semakin di zaman media semakin pesat ini, di zaman digital semakin pesat ini, ya kita sebagai psikolog-psikolog itu harus memikirkan bagaimana cara mentreatment orang-orang atau anggota kita atau keluarga anggota kita juga, ataupun kalau bisa kita menjangkau ke masyarakat juga kita menjangkau ke masyarakat, itu kita harus bisa berinovasi bagaimana sih cara kita mentreatment orang-orang yang bermasalah ini dengan baik dan dengan terapi yang sangat simpel aja gitu. Jadi tidak usah beli-beli dan sebagainya gitu ya. Gitu sih kalau kegiatan ini, dan mungkin kita perlu ini ya. Kita perlu promosikan ya. Ya kan kita boleh mempromosikan siapa? Karena sejauh ini memang agak susah. Kadang-kadang seseorang itu sudah merasa bermasalah, dia tuh udah merasa bahwa dirinya itu punya masalah, tapi tidak mau datang untuk hanya sekedar curhat, hanya sekedar ngobrol gitu kan. Karena mereka tuh udah terstigma bahwasanya kalau kita datang ke psikolog itu dicap gila gitu. Takut seperti itu, ada stigma seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh ini ya Ger, boleh menganalogikan Ger, saya itu selalu menganalogikan seperti ini. Jadi keadaan bawah sadar kita itu kan lebih banyak ya Ger, lebih besar seperti gunung es ya. Yang muncul di permukaan itu kan yang kecil ya Ger. Artinya kalau ada permasalahan itu sebenarnya, misal nih, saya selalu menganalogikan seperti kolam Ger. Jadi kalau misal kita tuh punya kolam, nah kolam itu adalah diri kita. Ketika kita masukkan kerikil satu, ya kan pasti ada buihnya itu. Ketika kerikil masuk, airnya kan pasti gerak. Nah, gerakannya kan tapi pelan aja. Lama-lama kerikil itu ke dalam, dan anteng lagi, gitu kan. Nanti muncul lagi kerikil berikutnya, gitu kan. Nanti lama-lama anteng lagi. Nah, memang kadang-kadang itu namanya di repress ya, ditekan. Jadi permasalahan tidak diselesaikan tapi ditekan, Ger. Nah, ketika kerikil yang masuk itu sudah mulai banyak ya kan, mulai menumpuk. Akhirnya apa? Airnya tumpah kan, Ger. Dan ketika kita mau ngambil kerikil-kerikil itu yang sudah masuk ke dalam itu, artinya ketika kita ngambil
goyangannya kan akan makin gede gitu. Siap. Nah itu saya akan lebih sakit gitu daripada ketika kerikil itu masuk, segera ambil goyangan sama goyangan langsung tenang, tapi tenangnya nggak ada kerikil lagi di bawah gitu. Jadi permasalahan itu udah selesai di situ gitu. Itu yang selalu saya sampaikan ketika saya menghadapi seorang klien, dan itu mungkin menurut saya akan sangat bagus sekali ya. Jadi analogi itu supaya kita tuh tidak memendam atau merepress permasalahan-permasalahan yang justru nanti permasalahan itu akan meledak dengan sendirinya. Kalau sudah meledak kan ke-trigger, meledak, permasalahan ini akan makin besar gitu. Justru efeknya tuh makin besar. Tapi kalau yang permasalahan masuk kecil segera selesaikan, masuk kecil segera selesaikan. Dan menurut saya sih menyelesaikan masalah kan nggak harus datang ke psikolog, juga nggak harus sih. Kalau masalah kecil kita cukup ngobrol dengan teman sebaya. Ada namanya program peer counseling biar kalau di kita ini ya. Jadi ketika kita misalnya anggota-anggota ya tidak mau atau sungkan untuk cerita dengan atasannya, itu bisa cerita dengan teman sekitarnya atau teman sebayanya, kayak namanya peer counseling. Itu ada di kita juga, kita kembangkan juga Ger. Jadi untuk para anggota ini ya silahkan datanglah, kami terbuka lebar kan Ger. Kita terbuka lebar di Biro Psikologi maupun di Bak Psikologi RO-SDM Polda, kita terbuka lebar. Silahkan yang mau bawa keluarganya juga tidak ada masalah gitu loh. Jadi kita akan selalu menanti ketika ada anggota yang bermasalah, silahkan datang. Mau curhat, mau ngobrol ataupun mau terapi ya, nanti kita akan asesmen dulu seberapa besar permasalahannya, kemudian kita akan cari suatu terapi yang cocok buat dia gitu sih Ger. Siap Bang, wah menarik sekali ya. Oh memang kesehatan mental ini ternyata dampaknya sebegitu besar, dan tentunya ketika memang tidak kita tangani justru akan berpengaruh pada kinerja kita ataupun dalam melakukan aktivitas. Betul ya Bang ya? Iya betul. Siap. Nah itu intinya ya, kita pun juga demikian kan, kita juga harus care dengan diri kita sendiri, walaupun kadang-kadang kita itu mengatakan psikolog gitu kan. Misal kita, saya psikolog gitu, nggak perlulah saya datang, jangan. Karena apa? Karena kita pun juga punya permasalahan gitu. Kita pun juga punya permasalahan yang harus juga diselesaikan. Mau itu psikolog, mau itu polisi sekalipun yang dianggap seperti superhero gitu kan, apalagi dan sebagainya, semua profesi lah. Kalau punya masalah yang harus diselesaikan gitu, supaya tidak menjadi permasalahan baru gitu. Gitu sih ya. Siap Bang. Wah menarik ya. Nah, saya penasaran nih Bang, kira-kira nih kan ketika memang ada permasalahan memang sebaiknya harus segera diselesaikan kan Bang? Karena ketika tidak diselesaikan seperti yang tadi Abang sampaikan kan akan timbul tumpukan-tumpukan permasalahan yang akhirnya meledak gitu ya Bang ya? Iya betul. Sebenarnya dampak atau outputnya seperti apa sih Bang? Ketika memang akhirnya menumpuk dan meledak, terus kemudian konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorang ini akan seperti apa Bang nantinya? Ya konsekuensinya ya ini yang paling parah ya, bisa jadi mengakhiri diri sendiri. Mengakhiri diri sendiri. Kan sudah beberapa peristiwa ya terjadi, baik itu di masyarakat maupun di dalam Polri sendiri kan ada juga yang memutuskan untuk mengakhiri diri sendiri gitu, lebih cepat gitu kan. Nah gitu. Intinya tuh itu yang paling akan dampak paling efek paling besar lah gitu. Paling besar ya Bang ya, kalau masalah itu tidak segera terselesaikan. Ya memang saya pernah ini sih pernah mendapatkan klien yang mana memang agak susah ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena permasalahan ini terkait dengan utang piutang. Dan utangnya udah besar. Nah itu bagaimana kalau seperti itu kan? Artinya ya kalau kondisinya seperti itu ya kita harus menguatkan dia, kemudian
mungkin memberikan insight kepada dia. Karena sejatinya konseling yang baik itu adalah sebenarnya konselor tidak ngapa-ngapain. Konselor itu kan hanya mendukung dia, mendukung si konseli atau klien ini untuk bisa membuat menciptakan insight-nya sendiri kan, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau masalah keuangan ini kan memang kompleks ya gitu, karena Betul, Bang. sebenarnya kalau mungkin kalau masalah keuangan itu dibayar mungkin udah selesai, mungkin, tapi kan kita nggak tahu ada permasalahan yang lain yang di belakangnya yang kita nggak tahu. Nah, apalagi kalau terkait dengan judol dan sudah ke pinjol, itu udah kompleks sekali, dan itu memang kita juga harus peka terhadap itu, Ger. Dan mungkin kita mulai belajar lagi bagaimana cara mentreatment ketika kita ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, treatment apa yang harus kita lakukan untuk menangani klien-klien yang terlibat judol dan pinjol. Karena ya itu kebanyakan udah hopeless kalau mereka itu udah kita tanya, saya udah judol, udah pinjol, ya ujungnya akan menjadi permasalahan baru, kadang-kadang kriminal, mencuri demi untuk mendapatkan uang gitu kan, demi untuk judi dan sebagainya gitu kan, udah edit gitu. Intinya gitu sih ya. Siap, wah Gitu sih, sangat menarik ya. Sepertinya saya butuh banyak belajar nih dari abang nih terkait dengan Sama-sama, memberikan. saya juga masih belajar ya. Siap, Bang. Nah, menarik. Baik, Sobat Psikologi Polri, demikian tadi bincang-bincang saya bersama Bang Abi. Nantikan kami pada perjalanan berikutnya, tetap di Psikologi Polri. Mental sehat, kerja hebat.